Di tengah kekacauan sebuah lobi gedung pertemuan, saat napas seorang miliarder terhenti dan orang-orang penting hanya mampu berdiri dalam kebingungan, sebuah tangan kecil yang kotor dan gemetar justru menjadi satu-satunya harapan. Bagaimana bisa seorang bocah jalanan yang tak memiliki apa-apa, dengan naluri yang diasah dari kerasnya hidup, melangkah maju saat orang-orang dewasa lainnya panik? Ia telah mengamati dari kejauhan, menunggu, dengan sebuah firasat yang tak bisa dijelaskan. Namun, satu tindakan berani itu bukan hanya menyelamatkan nyawa, melainkan juga membuka sebuah pintu takdir yang mempertanyakan arti sesungguhnya dari kebaikan, kemiskinan, dan kekayaan. Inilah kisah yang akan membuat Anda berpikir ulang tentang harga sebuah kebaikan yang tulus, ataukah hanya sebuah transaksi takdir yang sempurna. Di tengah dentuman denyut nadi sebuah metropolis, di mana beton dan kaca menari di bawah langit yang selalu sibuk, Gilang, bocah berusia 12 tahun, adalah sebuah anomali. Ia bukan sekadar anak jalanan, melainkan seorang pengamat ulung, mata yang melihat lebih dari sekadar permukaan. Setiap pagi, sebelum fajar berani memamerkan cahayanya, Gilang sudah bangkit dari ranjang kardusnya. Bukan karena disiplin, tapi karena kerasnya hidup menuntut kebangkitan lebih dini. Ia tahu, yang paling awal bergeraklah yang akan mendapatkan remah-remah kesempatan. Ayah dan ibunya telah lama pergi, meninggalkan jejak kosong yang mengisi relung hatinya dengan keheningan, mengajarinya bahwa dunia tidak berjanji apa-apa. Kerabat jauh pernah menampungnya, tetapi Gilang cepat menyadari bahwa belas kasihan seringkali datang dengan harga yang tidak terucap. Ia memilih jalanan, tempat di mana kejujuran adalah mata uang yang lebih langka dari sekeping koin, namun lebih berharga. Jalanan adalah gurunya, memberinya pelajaran observasi yang tak pernah ia dapatkan di bangku sekolah manapun. Ia belajar membaca ekspresi, memahami motif tersembunyi, dan yang terpenting, bagaimana menempatkan diri agar tidak terlihat terlalu mengancam, tetapi cukup pantas untuk menerima uluran tangan. Setiap senyumnya, setiap tawaran bantuannya, bukan hanya kesopanan, melainkan juga strategi bertahan hidup yang telah terasah. Namun, ada satu rahasia berlapis yang Gilang simpan rapat. Di balik topeng anak baik hati, ia menyimpan sebuah daftar hitam berisi wajah-wajah orang yang pernah menatapnya dengan jijik, atau menolaknya tanpa menoleh. Sebuah janji tak terucap bahwa suatu hari, ia akan menjadi sesuatu yang lebih besar dari sekadar bayangan di trotoar. Di ujung hari, saat kota mulai memejamkan mata, Gilang akan berbaring di terminal bis, memeluk tas lusuhnya yang berisi 2 potong pakaian, botol air, dan beberapa koin hasil jerih payahnya. Ia memejamkan mata, bukan untuk tidur, melainkan untuk melarikan diri ke dalam mimpi di mana ia memakai seragam sekolah, menulis di buku baru. Sebuah ironi, bukan? Anak yang paling tahu pahitnya realita justru memimpikan ilusi yang paling manis. Ia tahu, mimpi itu hanyalah pelarian sementara. Realitas akan selalu menunggu di pagi hari. Pagi merangkak, membawa serta hawa panas yang menyengat kota. Gilang, dengan setumpuk tisu di tangan kecilnya, berdiri di tepi lampu merah. "Tisu, kakak." Suaranya memelan, seolah tahu bahwa terlalu keras hanya akan membuat orang semakin enggan. Sebagian besar orang hanya melintas, acuh tak acuh. Mereka melihat Gilang bukan sebagai manusia, melainkan sebagai bagian dari lanskap kota yang tak terhindarkan, seperti tiang lampu atau tumpukan sampah. Namun, Gilang tak peduli. Ia hanya butuh menjual beberapa bungkus tisu agar bisa makan siang. Observasinya yang tajam menangkap sosok yang janggal di seberang jalan. Seorang pria tua berbalut jas mahal, Pak Adrian, turun dari mobil mewah. Pria itu, meski dikelilingi aura kekayaan, tampak ringkih. Langkahnya gontai, seolah setiap pijakan adalah beban. Gilang, tanpa berpikir panjang, sebuah tindakan yang terlihat polos namun penuh perhitungan, berlari mendekat. "Pak, biar saya bantuin bawain tasnya," tawarnya, senyumnya tulus, atau setidaknya berhasil menipu. Pak Adrian menoleh, terkejut. Senyum kecil terukir di wajahnya. Ini adalah pertanda. Orang kaya suka merasa berkuasa, dan sedikit bantuan dari orang yang lebih lemah bisa menjadi validasi. Gilang tahu ini. Awalnya Pak Adrian menolak, mencoba mempertahankan citra mandiri, tetapi Gilang bersikeras. "Biar saya bantu saja, Pak. Tasnya berat, kan?" Gilang menekan sedikit, memberikan kesan bahwa ia peduli, padahal dalam hati,
ia hanya melihat sebuah peluang. Akhirnya, Pak Adrian mengalah. Mereka berjalan beriringan menuju pintu gedung pertemuan. Beberapa pasang mata memandang aneh, sebuah tontonan yang kontras, sang miliarder dengan anak jalanan yang lusuh. Gilang tak peduli tatapan itu. Ia sudah terbiasa menjadi objek pandangan. Sampai di depan pintu, Pak Adrian berhenti, wajahnya semakin pucat. "Nak, terima kasih. Ya, kamu baik sekali," ujarnya, memberikan selembar uang. Gilang menunduk hormat, bukan karena uangnya, melainkan karena ia berhasil. Sebuah langkah kecil menuju entah apa. Namun, saat Pak Adrian melangkah masuk, Gilang melihat sesuatu yang lain. Pria itu menekan dadanya, gerakannya lambat, seolah menahan rasa sakit. Sebuah firasat buruk muncul di benaknya. Ini bukan hanya tentang kebaikan, ini tentang sesuatu yang lebih besar. Hatinya yang terbiasa dingin, kini merasakan kecemasan yang tak biasa. Ia memutuskan untuk menunggu, duduk di dekat pintu gedung, menggenggam erat uang pemberian Pak Adrian, seolah itu adalah jimat keberuntungan yang rapuh. Beberapa menit berlalu, lalu kekacauan meledak. Suara teriakan, orang-orang berlarian. Pak Adrian jatuh. "Cepat panggil ambulans," teriak seseorang. Gilang tersentak. Kepanikan menyelimuti lobi gedung. Pak Adrian tergeletak di lantai, wajahnya pucat pasi, napasnya tersengal. Orang-orang dewasa di sekelilingnya, yang tadinya terburu-buru dan penting, kini terlihat bingung dan tak berguna. Mereka sibuk menelepon, berteriak, tapi tak ada yang bertindak. Mereka hanya menyaksikan. Gilang melihat ini adalah ironi lainnya. Di tengah kemewahan, nyawa seorang miliarder bergantung pada kepasifan orang-orang di sekitarnya. Tanpa pikir panjang, Gilang bergerak. Bukan karena heroik semata, tetapi karena ia pernah melihat ini sebelumnya di jalanan. Ia pernah melihat seorang tunawisma pingsan, seorang relawan medis menolong dengan tenang. Ia menyerap setiap detail. Pak, tahan sebentar, ya," bisiknya sambil berjongkok di samping pria itu. "Anak kecil, jangan ganggu," bentak seorang pria berjas, mencoba mengusir Gilang. Gilang tidak menghiraukan. Ia tahu, di saat genting seperti ini, naluri lebih berharga daripada status sosial. Ia memiringkan tubuh Pak Adrian sedikit, memastikan jalur napasnya tetap terbuka. Gilang tahu, ini bukan hanya tentang menyelamatkan nyawa, tapi juga tentang membuktikan bahwa ia, si anak jalanan, bisa melakukan sesuatu yang orang-orang penting ini tidak bisa. Ketegangan memenuhi udara. Semua mata tertuju pada Gilang, bocah lusuh yang entah bagaimana menjadi harapan terakhir. Ia menekan dada Pak Adrian, mengingat ritme yang pernah ia lihat. Keringat membasahi wajah kecilnya. Ia berdoa, bukan doa yang tulus, melainkan sebuah tawar-menawar dengan takdir. "Tuhan, jangan biarkan bapak ini pergi. Aku hanya anak kecil, tapi aku ingin menolong. Mungkin dengan ini, hidupku akan berubah." Tiba-tiba, tubuh Pak Adrian tersentak. Napasnya sedikit teratur. Gilang merasakan lonjakan harapan, bercampur dengan kelegaan. Ia berhasil. Suara sirene ambulans terdengar dari kejauhan, memecah kepanikan. Gilang tetap berada di samping Pak Adrian, tak beranjak. Ia tahu, pertunjukan belum selesai. Saat para medis tiba, mereka bertanya siapa yang melakukan tekanan dada. Semua mata menunjuk Gilang. Bocah itu menunduk malu, namun ada kebanggaan terselip di hatinya. "Tidak, Nak, kamu luar biasa. Kalau bukan karena kamu, mungkin beliau sudah kehilangan napasnya," kata para medis itu, menepuk bahu Gilang. Air mata Gilang menetes. Bukan karena terharu, melainkan karena pengakuan. Pengakuan yang selama ini ia dambakan. Ketika Pak Adrian diangkat ke ambulans, Gilang ragu. Apakah ia berhak ikut? "Nak, kamu ikut saja. Kamu tadi yang pertama kali menolongnya, siapa tahu beliau mencarimu nanti," kata salah satu para medis. Gilang masuk ke ambulans, duduk di samping tandu Pak Adrian. Ia menggenggam erat sisi kursi, menatap pria yang kini terbaring tak berdaya. Dalam hatinya, ia berpikir, ini bukan lagi hanya tentang bertahan hidup. Ini adalah peluang. Perjalanan ke rumah sakit adalah sebuah tontonan yang menegangkan.
Lampu darurat berkedip-kedip, sirene meraung, dan di dalam, para medis bergegas menyelamatkan nyawa Pak Adrian. Gilang duduk membisu, tangannya gemetar, dadanya sesak oleh campuran ketakutan dan antisipasi. Ia tahu, hidup Pak Adrian tergantung pada seutas benang, dan nasibnya sendiri mungkin juga. Ia merasa ada ikatan aneh dengan pria yang baru dikenalnya ini, sebuah ikatan yang lebih dari sekadar belas kasihan. Itu adalah ikatan harapan. Di ruang gawat darurat, kekacauan mencapai puncaknya. Para dokter berteriak instruksi, mesin-mesin berbunyi nyaring. Gilang berdiri di sudut, tubuh kecilnya tenggelam di antara para profesional medis. Ia tidak mengerti istilah medis, tetapi ia mengerti bahwa Pak Adrian sedang berjuang melawan maut. "Jangan, Bapak, jangan pergi," bisiknya, air mata mengalir. "Aku janji kalau Bapak sembuh, aku akan selalu doakan Bapak." Sebuah tawar-menawar terakhir dengan takdir. Tiba-tiba, monitor jantung berbunyi bip panjang, sebuah melodi kematian yang mengerikan. Jantungnya berhenti. Gilang menjerit. Tubuhnya gemetar hebat. Ia tidak ingin melihat orang baik, atau setidaknya, orang yang memberinya peluang, pergi. Dokter utama berteriak, "Lanjutkan tekanan dada. Siapkan defibrilator." Alat kejut listrik dipasang. 1, 2, 3. Tubuh Pak Adrian tersentak. Gilang menutup wajahnya, menangis sesenggukan, putus asa. "Tuhan, kalau Bapak ini hilang, aku tidak tahu lagi. Tolong selamatkan dia. Aku tidak minta apa-apa buat diriku. Aku cuma minta nyawa Bapak ini jangan diambil sekarang." Dan seolah doa itu adalah kunci, monitor berbunyi lagi, PIP, PIP, PIP. Detak jantung kembali. Para dokter bersorak lega. Gilang menurunkan tangannya, menatap Pak Adrian dengan mata berkaca-kaca, sebuah senyum tipis terukir di bibirnya. Ia berhasil, atau setidaknya, doanya berhasil. Dokter mendekati Gilang, memintanya menunggu di luar. Gilang berjalan keluar, merasa lelah namun dipenuhi euforia. Ia duduk di kursi tunggu, menundukkan kepala. "Aku bukan siapa-siapa, tapi aku bisa menolong orang sebesar itu. Mungkin ini maksud Tuhan. Aku masih ada di jalanan supaya bisa bertemu dia." Pikirannya berkelana, menyusun potongan-potongan takdir. Kabar tentang anak jalanan yang menyelamatkan miliarder segera menyebar. Media lokal memberitakan kisah itu, namun Gilang tidak tahu. Ia hanya menunggu, lapar dan letih, di kursi tunggu. Malam tiba, dan Gilang tetap setia. Arman, putra Pak Adrian, datang tergesa-gesa. Wajahnya cemas. Ia menunjuk Gilang. Anak itu yang pertama kali menolong Pak Adrian. Arman mendekati Gilang, tatapannya penuh rasa tidak percaya. "Kamu yang menolong ayah saya?" Gilang menunduk, "Saya cuma bantu sebisa saya, Pak. Saya tidak tega lihat Bapak itu kesakitan." Arman menghela napas panjang, menatap Gilang lama. "Kalau bukan karena kamu, mungkin ayah saya sudah tidak ada sekarang." Sebuah pengakuan. Sebuah perjanjian tak terucap. Kondisi Pak Adrian perlahan membaik. Saat pertama kali ia membuka mata, yang pertama dicari justru Gilang, bukan Arman atau perawat. "Di mana anak itu?" bisiknya serak. Arman memanggil Gilang. Dengan langkah ragu, Gilang masuk ke ruang rawat. Pak Adrian tersenyum tipis. "Nak, terima kasih. Kamu yang menolong saya, kan?" Gilang mengangguk. "Iya, Pak. Tapi saya cuma sebisa saya saja." Air mata menetes di sudut mata Pak Adrian. "Kamu bukan cuma menolong saya, kamu juga kasih saya kesempatan kedua untuk hidup." Sejak saat itu, hubungan mereka semakin dekat. Arman mulai membawa makanan untuk Gilang, memberinya pakaian bersih, mengizinkannya tidur di ruang tunggu keluarga. Gilang, yang terbiasa tidur di trotoar, kini merasakan kehangatan yang asing. Sebuah ironi lain, untuk mendapatkan kasih sayang, ia harus terlebih dahulu menyelamatkan nyawa seorang kaya. Setelah Pak Adrian cukup kuat, ia memanggil Gilang. "Nak, kamu tidak punya keluarga?" tanya Pak Adrian. Gilang menunduk. "Tidak ada, Pak. Saya hidup sendiri di jalan." Hening sejenak. Wajah Pak Adrian menunjukkan iba, tapi juga sebuah perhitungan.
Kamu anak hebat. Mau tidak kalau kamu ikut sama saya? Saya anggap kamu seperti anak saya sendiri. Kamu akan saya sekolahkan. Kamu akan punya rumah dan yang paling penting kamu tidak akan sendirian lagi. Mata Gilang membesar. Ia tahu ini adalah kesempatan emas. Sebuah tiket keluar dari neraka jalanan. Air matanya mengalir. Saya mau, Pak. Terima kasih banyak. Saya janji tidak akan menyusahkan Bapak. Sebuah janji yang mengandung beban. Pak Adrian mengusap kepala Gilang. Kamu tidak pernah menyusahkan, Nak. Justru kamu yang menyelamatkan saya. Mulai sekarang hidupmu akan berubah. Dan benar saja, jalanan yang keras bukan lagi rumah bagi Gilang. Ia memiliki keluarga baru, sekolah, dan masa depan yang cerah. Namun, di benak Gilang, ada pertanyaan yang terus mengganjal. Apakah kebaikannya tulus? Ataukah ia hanya kebetulan memainkan peran yang tepat di waktu yang tepat? Apakah ia diselamatkan atau diadopsi ke dalam sistem yang berbeda? Ia tumbuh menjadi remaja cerdas, rapi, dan berwibawa. Namun, ia tidak pernah melupakan masa lalunya. Setiap kali melihat anak jalanan, hatinya tergerak. Ia menyisihkan uang sakunya, membeli makanan untuk mereka. Kebaikan ini, apakah murni altruisme, ataukah ia merasa berhutang pada takdir yang telah memberinya begitu banyak? Pada ulang tahunnya yang ke-15, Pak Adrian menyatakan kebanggaannya di hadapan keluarga dan kerabat. Anak ini bukan sekadar penyelamat nyawa saya, tapi juga cahaya bagi keluarga kami. Saya bangga menyebutnya anak saya. Gilang menunduk, matanya berkaca-kaca. Ia telah naik kelas sosial, sebuah simbol hidup yang berhasil diubah oleh satu tindakan berani. Beberapa tahun kemudian, Gilang mendirikan yayasan untuk anak jalanan, Harapan Gilang. Di acara peresmian, ia berdiri di podium, sebuah metamorfosis yang menakjubkan. Saya dulu anak jalanan. Saya tahu rasanya lapar, dingin, dan sendirian. Tapi saya juga tahu satu kebaikan bisa mengubah segalanya. Semua orang bertepuk tangan, sementara Pak Adrian meneteskan air mata bangga. Namun, apakah yayasan ini adalah puncak kebaikan, ataukah sebuah cara Gilang membalas dendam pada masa lalu yang kelam, memastikan bahwa ia tidak akan pernah lagi diremehkan? Senja turun, dan Gilang duduk di samping Pak Adrian, menatap anak-anak jalanan yang kini tertawa gembira. Kamu sudah jauh lebih hebat dari yang saya bayangkan, Nak, kata Pak Adrian. Gilang tersenyum, saya cuma nurut sama pesan Bapak. Jadi orang baik. Akhir kisah ini mengharukan, ya, tapi juga kontroversi. Kebaikan Gilang menyelamatkan seorang kaya, dan kekayaan itu menyelamatkan Gilang. Sebuah lingkaran yang sempurna, namun juga sebuah pengingat brutal akan sistem yang ada. Apakah ini kebaikan sejati, ataukah sebuah tawar-menawar tak terlihat yang pada akhirnya menguntungkan semua pihak? Dan disinilah kisah Gilang dan Pak Adrian menemukan akhir yang ironis dan mengharukan. Kebaikan sederhana yang dilakukan Gilang tanpa pamrih, pada akhirnya membawanya keluar dari kerasnya jalanan menuju kehidupan yang penuh harapan. Namun, cerita ini bukan hanya tentang kebaikan yang dibalas, melainkan juga sebuah cerminan bahwa kekayaan sejati tidak diukur dari apa yang kita miliki, melainkan dari apa yang kita berikan. Sebuah hati yang tulus jauh lebih berharga daripada tumpukan harta.